Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana mengirim data Excel ya, lalu kita convert ke DB, lalu setelah itu kirim melalui sinergi. Kenapa ini dilakukan? Ini sebagai solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan database sumber Excel lalu dikirim ke sinergi dengan koneksi ODBC. Nah, itu ada beberapa kendala yang mungkin kesulitan Pemda untuk melakukan pengiriman data. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, sehingga mempermudah kita untuk mengirim data. Kendala yang sering muncul ya ketika data source-nya itu adalah Excel, yang pertama itu adalah header, masalah header, nama kolom ya, nama kolom. Nama kolom di Excel-nya itu tidak sesuai dengan nama kolom kebutuhan sinergi ya. Makanya kalau saran saya, nama kolom itu harus di copy paste dari template yang saya kasih ya. Semua ya, apakah itu APBD, LRA maupun DTH RTH, nama kolomnya harus sama dengan template yang saya kasih ya. Lalu yang kedua, masalah name range. Name range ini ya, karena dia harus memblok ya area data yang harus dikirim ya, dan bloknya itu harus sesuai persis dengan area datanya. Jadi tidak boleh melebihi ya dari data yang harusnya dikirim, baik kolomnya ya maupun recordnya, itu sama-sama nggak boleh melebihi. Jadi harus persis, kalau enggak ya error ya. Dan name range ini juga di query ya, ketika kita masang query di sinergi ya, itu harus sama persis dengan name range yang dibuat di Excel. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga yang sering muncul itu adalah ODBC-nya. Jadi ODBC-nya nggak sama, harusnya ODBC 32 ya. Jadi Excel-nya itu versi 97/2003 ya, ODBC-nya ODBC 32. Lalu yang kendala yang sering muncul juga adalah data selisih. Jadi poin 1, 2, 3, header, name range, dan ODBC itu sudah oke, tapi masih ada data selisih ternyata. Nah, data selisih ini memang harus kita cek satu persatu, record mana yang tidak terkirim itu, dan dilakukan pengecekan kenapa terjadi. Nah, tapi semuanya itu bisa kita permudah sebenarnya ya, kalau kita bawa saja datanya ke database. Jadi dari Excel kita transfer ke database ya. Kita transfer ke tabel di database ya, lalu baru setelah itu koneksi ke sinergi ya. Bisa dengan SQL Server, import saja ya, import ke SQL Server, atau bisa juga dengan MySQL, itu juga bisa. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya coba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya dari Excel ya, lalu kita cemplungin ke database ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menggunakan database yang ada di sinergi. Jadi nggak perlu install database lagi ya, tapi sudah ada di sinergi. Baik teman-teman, langkahnya seperti apa untuk melakukan pengiriman data melalui database ya. Yang pertama adalah kita melakukan persiapan yang ini sama persis dengan sebelumnya ya, yaitu dari file Excel-nya kita edit dulu ya, reformat dulu sesuai dengan kebutuhan. Header-nya juga harus sama gitu ya. Terus tapi nggak perlu name range karena kita akan bawa itu ke database ya, nggak perlu name range. Terus apa namanya, kita save as ya, save as ke CSV ya, di save as datanya, baru setelah itu kita bisa mengkoneksikan atau mengimport datanya dari CSV ke database. Bagaimana langkah-langkahnya nanti di video ini akan kita praktekkan. Lalu yang kedua, setelah di save as ke CSV, kita menggunakan tools dbeaver namanya ya. Dbeaver ini adalah manajemen database ya. Jadi kalau kita mau koneksi ke database apa saja, yaitu kita bisa menggunakan dbeaver ya. Kita mau koneksi ke MySQL, koneksi ke Postgres ya, koneksi ke SQL Server ya, koneksi ke Firebird ya, itu bisa menggunakan dbeaver ini ya. Makanya saya pakai tools dbeaver ini karena
selain dia kemampuannya untuk melakukan koneksi ke berbagai database itu sangat bagus, dia juga open source ya, jadi gratisan lah bahasanya ya. Lalu yang berikutnya kita membuat tabel tampungan di Sinergi. Jadi Sinergi kita akan tambahkan tabel untuk menampung data source, data sumber Excel tadi. Nah, ini nanti setelah tabel tampungan itu sudah dibuat, baru nanti diisi dari data source-nya, yaitu dari CSV ya. Nah, lalu proses berikutnya sama ini dengan yang sebelumnya, yaitu kirim data dari atau dengan Sinergi ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam datanya, sebelumnya kita akan pastikan dulu Excel-nya. Jadi untuk separatornya itu harus menggunakan koma. Kita ke arah kontrol panel dulu ya. Jadi kita lihat dulu di kontrol panel, di region, lalu additional setting, lalu di list separator ini ya, di list separator itu kita pastikan ini koma, bukan titik koma, sebab ini kan kita mau lempar ke CSV. Nah, separatornya itu adalah koma, maka di sini kita pastikan dia koma ya. Kalau titik koma diganti dulu. Oke ya, ini jangan lupa ini langkah yang harus dilakukan, yaitu membuatnya menjadi titik koma ya. Berikutnya baru kita masuk ke datanya ya. Datanya kita buka dulu datanya. Ini contoh data dari sebuah Pemda ya, seperti ini datanya, nih data APBD ya. Nah, ini data yang sudah benar nih ininya, headernya udah benar ya. Kita cek di sini headernya udah benar semua. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan itu pastikan angkanya ini tidak ada koma dan tidak ada titik. Kita tidak menggunakan format titik dan koma, di blok aja ya, di blok aja. Terus kita ke home. Nah, ini formatnya adalah number ya. Kalau masih general ganti ke number ya, tapi di sini kalau kita bikin number terus ada desimalnya ya, koma 00. Nah, lalu kita kurang atau kita hilangkan desimalnya dengan melakukan decrease desimal ini ya, yang di sebelah ini kita kurangi atau kita decrease desimalnya sehingga tidak ada desimalnya. Nah, begitu kondisinya sudah murni angka seperti ini, tidak ada titik, tidak ada koma, ini berarti data sudah siap kita lempar ke CSV ya. Kita klik file ya, shift S ya, kita taruh di folder mana ya, jangan lupa tapi ya. Lalu setelah itu kita pilih CSV ya, CSV koma delimited ya, koma delimited. Nah, koma delimited ya, lalu kita save. Nah, ini sudah jadi CSV ya. Jadi kita tutup aja, nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat cek datanya ada nggak. Nah, ini nih, ini datanya nih, datanya coba kita buka ya. Nah, ini sudah CSV bentuknya ya. Baik, lalu kita proses berikutnya ya. Langkah berikutnya setelah data CSV disiapkan, yaitu kita akan mengkoneksikan atau mengimport datanya ke database. Ya, untuk mengimportnya kita menggunakan tools dbeaver ya. Silahkan di download dan di install. Ini akan sangat berguna ya, bukan hanya untuk pengiriman data, nanti untuk pengolahan di database sangat berguna. Bisa terkoneksi ke banyak jenis database seperti MySQL, SQL Server, Postgres, Firebird, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa di-download di dbeaver.io ini ya, atau search aja ya dengan keyword dbeaver download ya. Silahkan di-download aplikasinya, lalu setelah itu install, cuma tinggal diklik saja lalu next ya sampai selesai. Setelah kita install ya, kita akan mendapatkan tampilan dbeaver itu seperti ini ya, seperti ini ya. Ini sudah saya buka ya, sudah saya install. Lalu muncullah tampilan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nanti tampilannya belum ada database navigator ini, silahkan di Windows ini ya, di sini ada database navigator, silahkan dibuka ya. Lalu setelah itu kita akan mengkoneksikan file CSV ya.
tadi kan kita sudah punya file CSV ya. Ini diklik di sebelah kiri atas pojok ini ya. Kita tinggal pilih ini kan jenis database nih, apa aja nih. Ini bisa dikoneksikan. Kita pilih others ya, other. Di other ini ada CSV, klik CSV ya. Nah, lalu kita browse pathnya ya, di mana CSV-nya dibuat ya. Jadi ini kita akan masukkan folder ya. Jadi kita di folder ya, istilahnya select folder ya. Jadi bukan file CSV-nya, makanya kok kosong nih gitu ya. Jangan khawatir karena kita menselect foldernya. Ini kita mengambil folder di sini kan dokumen SIKD ya. Nah, foldernya folder apa? Kita select ya. Nah, jadi kita akan terkoneksi ke folder yang di dalam folder itu ada file CSV. Kita tes connection aja, silahkan. Oke ya, udah connected nih ya. Lalu kita finish ya. Nah, ketika kita sudah terkoneksi, gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita klik di sini ya. Nah, file CSV tadi nanti dia menjadi tabel ya. Nah, ini ya, kita bisa kelihatan di sini ya. Dia menjadi tabel. Ya, jadi dia tabel. Nah, kalau kita klik 2 kali, kita klik aja 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada properties, ada data, ada IR diagram. Kita pilih saja data. Ya. Nah, ini data yang sudah kita koneksikan ya. Seperti ini ya, jadi datanya. Jadi CSV tadi dalam bentuk tabel sudah bisa terlihat di sini ya, di folder SIKD tadi kita bikinnya ya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ada berapa record? Nah, sebenarnya di sini hanya menampilkan 200 record defaultnya. Tapi kalau kita mau menampilkan semua, tinggal kita ini aja nih, klik sebelah kanannya. Nah, ini berarti ada 3019 record ya, 3019 record. Nah, coba tadi file Excel-nya mana ya? Nah, ini file Excel-nya ya, file CSV-nya ya. Kita cek yang Excel-nya saja ya. Ada 3000 berapa tadi? Nah, ini kalau ini kan 3020 record. Ini sama headernya ya. Kalau yang di sini itu 3019 record karena headernya nggak kehitung. Berarti datanya udah masuk semua nih. Yang CSV ini udah masuk semua datanya dalam bentuk tabel ini yang kita buka dengan dbeaver. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat tabel tampungan di Sinergi ya. Jadi kan nanti data ini akan kita masukkan ke database-nya Sinergi, kita bikin tabel tampungan untuk menampung data ini. Sehingga nanti kita import data ini ke tabel tampungan Sinergi. Ya, gimana caranya? Ya, kita akan lanjutkan ya. Baik, berikutnya adalah kita akan membuat koneksi ke Sinergi ya. Kita akan membuat koneksi ke Sinergi karena tadi saya udah bikin nih, ya saya delete aja ya, kita ulang aja nanti. Nah, kita akan membuat koneksi ke Sinergi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan database yang ada di Sinergi, bikin tabel tampungan di Sinergi. Maka kita koneksikan datanya ke Sinergi, kita akan buat tabel tampungan di Sinergi, lalu setelah itu CSV ini ya kita akan pindahkan ke Sinergi ya, ke database-nya Sinergi. Jadi silahkan buka untuk koneksinya ini di pojok kiri atas ini ya. Kita pilih MySQL karena database dari Sinergi ini adalah MySQL ya. Alamatnya localhost 3366 ya. Lalu username-nya itu Sinergi ya. Passwordnya adalah Sinergi ya. Kita tes connection ya, connected, hasil oke. Kita finish saja ya. Nah, ini sudah, dengan demikian ini sudah ada nih koneksi ke Sinergi ya. Bisa dilihat di sini. Kalau mau di rename silakan saja ya. Rename supaya lebih jelas ya, Sinergi gitu ya. Nah, ini udah ada nih Sinergi, database-nya apa? Nah, di Sinergi ada DB Antara. Ya, ini yang digunakan untuk aplikasi ya. Di sana ada tabel-tabelnya banyak nih. Nah,
Kita lihat di sini tabel-tabelnya ya. Tabel-tabelnya kita lihat ya. Nah, untuk APBD itu untuk dia mengisi ya, ketika aplikasi dijalankan, narik data, dia masuk ke APBD Temp. Ya, di sini nih APBD Temp. Ya, silahkan kita klik 2 kali ya. Nah, untuk datanya kita lihat di sini data ya. Ini ada data nih, persis kan dengan yang CSV tadi. Nah, karena ini pengiriman data yang sebelumnya nih, saya nggak tahu nih Pemda mana nih yang saya kirim ya. Lupa ya, kebanyakan. Nah, ini database-nya yang di CSV, ini database yang di APBD Temp. Nah, nanti CSV itu kita bikinin tabel sendiri ya, supaya nanti kita bisa pindahkan dari CSV ke database tampungan, ke tabel tampungan, baru nanti aplikasi memindahkan ke APBD Temp. Berarti kan harus sama persis dengan APBD Temp kan gitu ya. Nah, maka kita akan membuat tabel persis dengan APBD Temp ini ya, persis banget ya. Caranya gimana? Nah, gampang ya. Jadi di Dbeaver ini kita bisa meng-create table ya yang persis dengan cara mengambil script dari APBD Temp ini ya, yang ada di properties ya, klik properties, lalu klik DDL. Nah, di DDL ini ada create table APBD Temp. Jadi untuk membuat APBD Temp persis ya, itu ada scriptnya nih kayak begini, scriptnya. Nah, scriptnya ini aja kita kita copy ya, kita copy ya, lalu kita buat ya ini ya, kita jalankan query ini ya dengan cara apa? SQL editor, new SQL script ya. Ini pastikan untuk koneksinya ke Sinergi ya. Nah, ini ke Sinergi nih. Lalu script tadi kita bawa ke script Sinergi nih ya, apa namanya SQL-nya, apa namanya, untuk menuliskan scriptnya ini di sini ya. Tadi ya di SQL editor ya, new SQL script ya. Nah, cuma jangan pakai APBD Temp karena APBD Temp sudah ada. Kita ganti aja, kita ganti dengan sumber ya, APBD ya, sumber data ya. Kita bikin sumber data ya, sumber data APBD sumber data. Nah, nanti ini akan kita isi dengan file CSV tadi ya. Oke ya, jalanin scriptnya gimana ini? Di sini nih ada sebelah kiri nih, execute SQL statement ya. Ini juga bisa ya, tapi di new tab kalau ini ya. Kalau ini di tab yang kita bekerja ini ya. Kita tinggal jalankan scriptnya. No database selected. Sorry. Ini sudah, oh sorry ya, jadi ini ya, ini harusnya kita sudah ini DB antara. Jadi koneksinya ke Sinergi ya, terus databasenya di DB antara. Lalu kita jalankan lagi ya. Oke, nah ini sudah terbuat nih, sudah terbuat ya, berarti ini sudah ada di sini nih, pasti sudah ada di sini. Nah, tapi nggak langsung dia, kita ini dulu ya, kita refresh dulu ya. Untuk merefreshnya caranya klik kanan lalu pilih refresh. Nah, begitu di refresh, sumber data ini sudah ada nih. Nah, ini nih, sumber data sudah ada nih. Coba datanya kosong nggak? Nah, kosong datanya, belum ada. Kita berhasil membuat tabel tampungan untuk APBD sumber data ya, untuk APBD ya. Nanti untuk yang LRA juga begitu ya, sama ya. Kita bikin tabel tampungannya juga di sini ya. Langsung aja sekalian ya LRA ya. Kita bikin tampungan untuk LRA ya. Untuk LRA itu caranya itu kita search aja nih di sini nih LRA nih. Jadi caranya itu kita bisa search ya. Kan temp ya. Kalau di sini temp itu berarti yang buat ngisi datanya ya. Ada APBD temp, ada belanja temp. Ini temp-temp ini yang tampil tambungannya. Nah, ini di sini nih untuk LRA nih, realisasi APBD temp ya. Tinggal kita klik 2 kali ya, itu LRA ya. Lalu setelah itu kita ke properties, kita DDL ya,
lalu kita copy ya, Ctrl C, Ctrl A dulu ya, Ctrl C, baru kita SQL editor. Nah, ini koneksinya ke DB Antara ya, kita Ctrl V, kita ganti bukan tem tapi sumber data. Nah, jadi sumber data untuk realisasi, lalu kita jalankan, berhasil. Nah, jadi kita sudah bikin tampungannya ya. Selain realisasi apa? DTH ya, DTH itu kita tutup dulu ya biar nggak bingung. DTH itu adalah DTH tem ya, sama DTH tem pajak. Jadi ini yang belanja ya, ini yang potongannya. Kita klik lagi ya, kita bikin tampungannya. Ini DTH tem, kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita masukkan skripnya, Ctrl V, lalu setelah itu kita jalankan skripnya. DTH tem already exist. Nah, ini saya belum rubah namanya nih, harusnya saya rubah nih. Nah, sumber data ya. Nah, jangan lupa ya dirubah. Oke, jalan ya. Setelah itu yang pajaknya ya, yang pajaknya ini ya, ini kita tutup dulu ya, save. Ini kita tutup dulu. Nah, ini kita ke DDL nya, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita ke SQL editor. Salah saya, ke SQL ininya, ke DB Antara. Nah, tem pajak ini kita ganti, bukan tem pajak tapi temnya kita ganti sumber data ya, sumber data. Data kita jalankan. Oke, berarti file-filenya itu sudah maaf ya, tabel-tabel tampungan sudah kita bikin. Tadi keywordnya apa? Sumber data ya, kita cari aja sumber data. Kita refresh dulu ya, refresh dulu biar masuk datanya. Nah, terus setelah itu sumber data. Nah, ini ya, kita udah bikin berapa tabel, ada 4 tabel ya. APBD sumber data, ini duplikat dari APBD tem. Realisasi APBD sumber data, ini duplikat dari realisasi APBD tem. DTH sumber data ini duplikat dari DTH tem, dan ini duplikat dari DTH tem pajak. Ya, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan yang namanya membuat tabel-tabel tampungan. Nah, berikutnya adalah kita import yang dari CSV ke APBD tem ya. Ya, karena data kita yang di CSV ini kan nih, data kita yang di CSV ya. Nah, data kita yang di CSV itu adalah ini ya tadi ya. Ya. Nah, jadi ketika kita punya data di CSV dalam bentuk apa namanya CSV ya, itu tadi kita sudah lihat ya di mana datanya. Bentar. Kita refresh ya. Duh, kok nggak ada nih datanya ya? Kemana ini? Apa tadi kehapus ya? Mudah-mudahan enggak. Kalau kita cek lagi datanya ya, di sini ada nggak ya? Masih ada ya datanya ya? Nggak ada kendala harusnya. Tapi ternyata nggak nampak di sini ya, tapi nggak apa-apa,
kita coba saja. Langkah berikutnya adalah import data. Kita ngambil dari mana nih datanya nih, dari table ya ngambilnya. Source-nya itu dari mana? Dari connection ke ini nih. Nah, ini nih muncul ya. Oke. Nah, kita akan ngambil dari sini. Targetnya APBD sumber data existing. Lalu kita next saja. Next ya. Nah, jadi ini dari sumbernya ya. CSV tadi kita akan masukkan ke targetnya, yaitu sumber datanya adalah targetnya adalah APBD sumber data ya. Kita start ya, kita lihat, kita cek. Nah, berhasil masuk ya, berhasil tertransfer datanya. Ini kita langsung bisa lihat misalnya datanya nih. Nah, ini ya, ini ada berapa record? 3019, sama persis dengan yang ada di CSV. Artinya data yang CSV itu sudah masuk ke tabel DB Antara ini ya, sudah masuk ke sini ya datanya ya. Coba cek semuanya. Kita juga bisa cek nih datanya nih, bener nggak gitu ya. Kita bisa menjalankan SQL ya sebenarnya ya. Bisa dilakukan ya untuk melihat datanya. Misalnya nih di DB Antara kita bisa melakukan perintah-perintah SQL, misalnya select apa yang kita mau tampilkan, nama akun utama ya. Jadi from ini, from APBD sumber data ini ya, kita bisa drag and drop ini ya. Lalu kita sum nilai anggaran ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini nih belanja daerah segini ya. Ini berarti cuma ada belanja daerah nih. Kita cek, ini enggak ada pendapatannya ya. Nanti kita konfirmasi lah ke orangnya nih. Di Excelnya ada nggak ya? Kita cek ya. Kita cek di Excelnya. Coba kita lihat, cek kode akun utamanya. Nah, ini kode akun utama. Caranya kita filter aja, kita cek. Terus sebenarnya ada ini ya. Oh, sebenarnya ada nih. Tapi kok di situ kok belanja operasi semua. Oh, salah saya. Ada script yang salah ya. Group by nama akun utama ya. Oke. Kemudian syntax cek to MySQL version the syntax nearby. Oke, salah saya. Coba aja ya. Group. Begini group ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini udah kelihatan. Jadi belanja daerah berapa, pembiayaan daerah berapa, pendapatan daerah berapa. Ya, bisa kelihatan di sini datanya ya. Berarti datanya sudah masuk, dan dengan jumlah record berapa tadi ya? 3019 ya. Dan ketika kita cek nama akun utama di sum ya, dengan group by nama akun utama ini, hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Berarti ini berikutnya adalah kita kirim data ya dari Sinergi ya, dari Sinergi kita kirim datanya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Selanjutnya di proses pengiriman data. Jadi datanya sudah ada di database Sinergi, yaitu di tabel APBD sumber data ya. APBD sumber data. Kita bikin koneksi ke Sinergi ya, berarti ya, karena kita mau ngambil datanya yang sudah kita pasang di Sinergi ya. Tambah saja ya. Lalu kita drivernya berarti MySQL ya, karena Sinergi itu menggunakan MySQL. Localhost 3366 ya, jangan lupa ya.
username passwordnya sinergi ya, sinergi. Databasenya apa? DB Antara. Nah, tes koneksi, database terkoneksi, oke, aktif ya. Berarti ini udah terkoneksi dengan database Antara. Lalu jangan lupa ya query-nya ya. Kan query-nya itu tadi kan ngambilnya di tabel ya. Jadi kita ubah nih query-nya nih. Kita ubah query-nya menjadi APBD select bintang from APBD sumber data. Karena di sana nama tabelnya adalah sumber data ya, APBD sumber data. Nah, bisa jalankan. Kita simpan saja datanya. Setelah kita simpan datanya, kita kirimkan ya, jadi APBD ya, kode datanya APBD murni. Nah, jangan lupa nih teman-teman, ini sering lupa nih, jadi query tidak ditemukan biasanya nih pesannya. Nah, nomor perdanya berapa ya? Sebentar. Nomor perdanya nomor 1. Kita cek dulu ya. Biasanya di sini nih. Nomor 1 4 Februari. Nomor 1 tahun 2004 Februari 2001 2 4 Februari. Proses. Oke. Choose file SIKD darat. Oke. Kita upload, berhasil. Proses. Nah, ini dia, proses ini adalah mengambil, berarti memindahkan dari database dengan tabel APBD data sumber ya, sumber data ya. Nah, ini ya. Ya, dengan sumber data. Ini kita cek ya, pendapatan daerah itu 537 ya, 537. Pendapatan daerahnya 537. Nah, ini ya. Terus total belanjanya 556.428. 556.428. Oke, udah sama ya. Nah, tadi ini berapa nih? Kan tadi kita sempat bikin ini ya. Bikin datanya, kita tadi sempat sudah bikin select nama akun utama, terus sum nilai anggaran from-nya dari APBD sumber data, terus group by nama akun utama. Nah, ini ya. Bener kan, sama kan, 537 584 belanja daerahnya. Oke, udah bener nih. Jadi antara sinergi dengan ini udah cocok ya dengan data sumbernya ya. Tinggal kita selanjutnya lalu lakukan pengiriman data, proses. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi prosesnya adalah mulai dari kita siapkan datanya, Excel jadi CSV-nya koma ya, jadi dicek dulu nanti. Lalu setelah itu proses berikutnya adalah dari CSV itu dibawa ke database ya, dalam hal ini MySQL ya. Setelah dibawa ke database ya, MySQL, baru setelah itu proses berikutnya adalah di sinerginya ya, di sinerginya. Tentu nanti kita kalau dalam tutorial yang ini kita menggunakan tools yang namanya dbeaver ya, dbeaver. Oke teman-teman semua ya, saya kira sudah cukup ya. Kalau muter-muter begini lama ya, mungkin ada antrian ini ya.
Jadi kita download saja ya, download saja file XML-nya gitu ya. Kita download saja file XML-nya, lalu kita upload file XML ini di Core SIKD ya. Misal ya kita mau di Core SIKD, sorry ya. Kita mau upload di Core SIKD, XML, upload XML gitu ya. Tahun 2000, Pemdanya itu Barat, APBD, oh salah nama berkasnya, sorry, kita rubah dulu ya nama berkasnya ya. Ini di rename karena dulu pernah dipakai ya mungkin ya. Do you want to rename? There is already file name location. Kita hapus dulu nih yang begini nih, hapus dulu yang dengan nama ini, kita hapus. Yang ini kita hapus ya. Yang dua jangan dihapus ya. Nah yang dua kita rename, lalu kita upload datanya. Ya memang kita harus bersabar ya teman-teman semua ya. Jadi coba-coba gitu ya, kalau nggak paham nanya gitu ya. Oke, mulai parsing data, gagal input data, gagal status data, sedang dalam proses aplikasi. Nah kalau begini, ini berarti di DJPK sedang dalam melakukan proses verifikasi, jadi minta ke PIC DJPK untuk membuka ya supaya bisa kirim ulang ya, bisa kirim ulang. Nah jadi begitu teman-teman ya. Jadi rupanya tadi gagal kirim ya, itu karena statusnya dia dalam proses verifikasi sehingga tidak bisa melakukan kirim ulang. Terus gimana caranya kalau kita mau kirim ulang? Kontak PIC DJPK ya, lalu minta untuk agar datanya itu dibuka ya, untuk diperbolehkan kirim data lagi. Demikian teman-teman semua ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.